Ternyata orang tua Reza itu rupanya teman sekelasku waktu SMP. Ayah Reza? Bukan, ibunya. Songon dia marwa itu umat taing. Dei. Angkang umada, ayah si Indah. Taruna Margo sudah malalaya mencari toon mantan nyai. Mangkapis tak pejurnya namar carito inga saudara dia be. Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsrasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung SAR FM di Jalan AM di Lampung Panyabungan. Sahabat SAR FM, kali ini di program acara Nongkrong Yuk, Muda Bersikap Dewasa, Dewasa Berjiwa Muda. Kali ini kita menghadirkan tamu spesial dari JHSF SMP Negeri Siabu, dan kali ini dengan tema Mengenal Madinah lebih dekat melalui film Senja Indah di Mandailing Natal. Dan kali ini kita sudah kehadiran tamu di studio, sudah berhadir bersama kita, dan kita akan sapa satu persatu. Dan mungkin di sini Ismi mau melihat para pemain yang sudah ada di studio, mungkin untuk memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari bagian sebelah sana seperti itu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukri atau biasa pakai nama AS kalau dalam ya, karya ya. Di film ini saya berlaku sebagai sutradara seperti itu. Iya, mungkin boleh dilanjutkan dengan ibu yang ada di samping Pak Sukri. Ya, silakan memperkenalkan diri, dan kira-kira di film ini sebagai pemain atau sebagai apa kira-kira? Saya Ibu Siti Asia. Saya berperan di film Senja Indah di Mandailing Natal sebagai tetangga penggosip. Tetangga penggosip. Oke. Mungkin kita lanjut ke ibu yang ada di sampingnya Bu Siti. Saya Ibu Lili Suryani, saya nggak ikut berperan. Nggak ikut berperan, tapi bagian dari JSF. Oke, terima kasih. Kebetulan lagi berduka. Ya, dilanjut ke Bapak. Saya dengan MHP Muhammad Hasan Pulungan di dalam film ini berperan selaku Ayah Reza, Papa Reza. Papa Reza. Produser Razi ya. Bukan Papa Razi, jadi Papa Reza ya, sahabat SAR FM. Sekaligus produsernya. Ya, sekaligus sebagai apa Pak tadi? Gak usah lo produser. Sekaligus. Kita maksimal di sini. Enggak lah, kita nggak ada produser di sini. Oke, kita lanjut ke Ibu selanjutnya. Ibu Yusnaini. Ibu Yusnaini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Yusnaini Hasibuan dalam film Senja Indah di Mandailing ini saya berperan sebagai ibu penjaga kantin di masa kecilnya pemeran Pendi dan Murni. Oke. Ya, demikian. Oke, kita lanjut di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Suryani di film Senja Indah di Mandailing ini berperan sebagai Uma Indah. Oke, ini ibu dari pemeran utama ya, seperti itu. Kita lanjut ke Bapak yang ada di belakang. Yang pakai topi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhri Daud Lubis. Saya di film Senja Indah sebagai peran figuran. Figuran, oke. Kita lanjut. Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan nama Ahmad Manahan Batubara. Saya juga sebagai pembantu dalam film Senja Indah di Mandailing Natal. Begitulah kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anarata Mahila Nasution. Kebetulan dalam film Senja Indah di Mandailing berperan sebagai Ayah Indah. Ayah Indah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhendri Hamid dalam film Senja Indah di Mandailing berperan sebagai guru atau bapak guru. Dan memang kesehariannya dan memang
kesehariannya guru, profesi guru. Ya, memang kesehariannya sebagai guru ya, sahabat Star FM. Kita sudah mengenal beberapa pemain dan juga dari sutradara, produser juga sudah memperkenalkan diri. Dan mungkin kita sebagai orang yang baru mengenal atau mendengar JHSF ini mungkin bertanya-tanya ya, sahabat Star FM, apa sih sebenarnya JHSF itu sendiri? Kita pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam sebenarnya JHSF itu apa? Langsung ke Pak Hasan mungkin ya untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan Pak. Ya, JHSF ini adalah Junior High School Friend. Jadi ini asal mulanya kita selaku alumni SMP Negeri Siabu, alumni 89 ya. Jadi kita berkumpul di dalam grup WhatsApp awalnya. Setelah itu kita berlanjut dengan silaturahmi. Dari silaturahmi kita juga bersepakat untuk kita berbuat dan berkarya gitu. Jadi salah satunya inilah kita rencanakan film Senja Indah di Mandailing ini. Karya yang pertama yang untuk kita ini. Oke, ini sebagai karya pertama ya. Iya, karya perdana. Oke. Sahabat Star FM tadi belum sempat ya menanyakan kabar karena menggebu-gebu dengan rasa penasaran gitu ya. Mau tanya dulu nih Bapak Ibu sekalian, gimana nih semangatnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita mau tes dulu nih gimana semangat dari Bapak Ibu sekalian dari JHSF. Kalau Ismi bilang nongkrong yuk, muda bersikap dewasa, nanti Bapak Ibu menjawab dewasa berjiwa muda. Kita yang muda, Bapak Ibunya yang dewasa. Oke, kita coba tes semangat dari Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah ingat dengan kata-katanya, Dewasa berjiwa muda. Dewasa berjiwa muda. Nongkrong yuk, muda bersikap dewasa, Dewasa berjiwa muda. Waduh, mantap sekali ya semangat dari ibu-ibu dan bapak sekalian dari JHSF. Dan karena sudah kita tahu juga ya, JHSF kali ini sudah melaunching film Senja Indah di Mandailing Natal. Kira-kira bagaimana di Mandailing ya, maaf. Bagaimana sebenarnya ide awal membuat film Senja Indah di Mandailing ini? Mungkin kita langsung ke Pak Sutradara ya yang mungkin lebih tahu dari hal ini gitu. Bagaimana Pak? Oke, kita merencanakan film itu mengaitkan berbagai hal ya. Yang pertama kita rencanakan semua anggota ikut berperan di dalam. Terus lagi kita ada kilas balik ke masa 89 dulu saat kita masih SMP. Jadi kita buat flashback yang menceritakan saat usia SMP ya. Ya saat itu bapaknya Indah yang diperankan Anara masih usia SMP. Saat itulah Pak Mukendri Hamid yang pada kesehariannya sebagai guru. Jadi guru di sana. Nah, terus selain itu kita juga mau mengangkat nama JHSF ini. Kita di dalam film itu kita buat acara reuni. Terus lagi kita gambarkan di sana kegiatan yang sering dilakukan JHSF, yaitu misalnya memberi bingkisan kepada guru saat Lebaran. Nah, terus lagi kita juga mau mengangkat budaya yang ada di Mandailing Natal dengan menampilkan gordang sambilan pada film itu. Kemudian lagi kita ingin mengangkat tempat wisata. Kita syuting di tempat wisata yang ada di Mandailing Natal, contoh di Siabu, Sampuraga, dan di daerah kantor bupati dan sebagainya. Terus di dalam juga kita memberi kesan ataupun memberi motivasi kepada orang, kepada penonton lah, target kita supaya jangan pernah menyerah. Kalau di ujung film itu, kalau yang namanya jodoh tidak akan kemana begitu. Nah, terus lagi kita ingin menjalin kita ingin menanamkan kepada para penonton supaya termasuklah mencintai budaya, mencintai bahasa dan sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Sutradara. Dan dari judulnya sendiri nih, Senja Indah di Mandailing nih. Kalau kita pikir-pikir, kenapa sih harus mengambil judul Senja Indah di Mandailing gitu Pak? Biasanya kan senja itu biasa dikonotasikan usia tua ya. Usia tua. Nah, jadi kalau kita anggaplah saat Pak Effendi yang diperankan oleh saudara Anara saat SMP itu kan dia dalam tanda kutip hanya cinta monyet kepada si Murni ya.
Ternyata itu kan karena masih mungkin hanya perasaan saat anak-anak. Ternyata di usia senja mereka, anak mereka jadian begitu. Anak-anak dari Pendi sama Ibu Murni. Iya, kalau nggak anaknya ya, kalau nggak bapak sama ibunya ya anaknya. Oke, karena sudah dijelaskan kenapa harus mengambil judul Senja Indah di Mandailing, dari ceritanya mungkin ya. Tadi sudah dibahas ide awal dari pembuatan film ini. Nah, kita mau dengar nih, kira-kira film ini tuh sebenarnya menceritakan tentang apa? Iya. Oke, begini. Pada di scene awal video itu kita tampilkan seorang pemuda sedang chat dengan seorang wanita ya. Ternyata setelah di awal di scene pertama begitu video muncul yang kelihatan saat anak muda chattingan dengan wanita. Tapi setelah mereka video call ternyata bapaknya si anak muda ini, mamanya si anak muda ini teman sekelasnya bapak dari si Indah tadi dari situ ya. Ternyata setelah mereka video call ternyata karena bapak si Indah ini menceritakan kepada mamanya, dia ceritakanlah kepolosan mereka saat SMP hingga terjadi salah sangka sama mamanya Indah ya sama mamanya Indah cemburu. Jadi itulah jadi konflik di rumah tangga mereka, padahal hanya salah sangka gitu ya. Kemudian karena saat lebaran yang si Reza sama mamanya datang ke sana kurang dilayani ya karena ada rasa cemburu tadi, padahal hanya perasaan saja ya kan. Jadi karena papanya si Reza mengetahui hal itu, dia juga terjadi juga lah konflik di rumah itu, nggak setuju kalau menantunya yang sombong dan sebagainya. Dan papanya Reza mencarikan jodoh buat anaknya, demikian juga mama Indah itu mencarikan jodoh buat mama ya. Akhirnya mereka ketemu, tapi bagaimana cara mereka bertemu, tonton saja nanti filmnya. Oke deh. Karena sudah banyak bertanya tentang film Senja Indah di Mandailing ini, kita juga penasaran nih berapa lama pembuatan film ini gitu, karena kalau membuat film itu kan nggak segampang yang kita pikir gitu, pasti ada proses yang dilakukan ya, ada proses yang hingga menuju sebuah film gitu. Nah, kira-kira pembuatannya berapa lama, Pak? Kalau kita hitung hari kalender, mungkin lebih dari 6 bulan ya. Tetapi kalau efektif mungkin nggak sampai segitu. Ini terjadi karena kita ini lokasinya beda-beda ya. Ada yang di Medan, domisilinya beda ya, dari Cirebon dan sebagainya. Terus latar belakang semua teman-teman ini berbeda. Ada yang guru, ada yang bidan, ada yang pengusaha dan sebagainya. Nah, jadi susahnya mengatur jadwal itu agak susah ya. Jadi hari kalendernya ditambah banyak ya kan. Kalau hari efektif mungkin nggak sampai 6 bulan ya. Tapi memang terhitung selama 6 bulan ya dalam pembuatan film ini. Iya. Mungkin kita ke Pak Hasan dulu nih yang mungkin lebih tahu gitu ya, siapa saja gitu yang terlibat dalam pembuatan film ini. Yang terlibat dalam pembuatan film ini ya semuanya kita memang sudah kita sepakati untuk membuat film ini kan, kita para kawan-kawan dongan-dongan yang di JHSF ini sebagai pemeran film ini. Jadi memang sudah kita sepakati semua orang-orang kawan-kawan yang di JHSF. Jadi memang, tapi di dalam hal ini tentu kita untuk pemeran utamanya kan kita tidak bisa lagi kita ini jadi pemeran utama. Jadi kita sudah tayang filmnya. Jadi makanya kita ambil alumni SMP Siabu juga yang pemeran Reza. Di samping itu juga beliau salah satu pemenang pemuda
Pemuda Madinah. Kontes tahun 2021 informasinya. Begitu juga dengan si Indah. Nah, ini juga kita di luar dari JHSF. Nah, jadi yang lainnya semua itu pemainnya itu dongan-dongan di JHSF. Iya, dari JHSF semua ya Pak. Ya, mungkin kita pada para pemeran ya, karena mungkin pemeran utama tidak hadir pada kesempatan ini ya. Kita mungkin ke bapak sama ibunya nih. Iya. Tapi mungkin ini untuk keseluruhan juga sih. Apakah emang sebelumnya sudah pernah ikut syuting film gitu? Ini mungkin untuk keseluruhan ya. Apakah udah pernah sebelumnya gitu ikut mengikuti film gitu? Dari ibu mungkin, dari mamanya Indah ya. Iya, mamanya Indah. Sebelumnya sudah pernah Bu ikut syuting film? Apa ini film pertama? Ini film pertama saya. Ya, ini film pertama ya. Nah, tapi nanti bakal kita tanya juga nih kendala kesulitannya. Tapi kita mau tanya dulu nih, ini berarti film pertama ya. Untuk bapaknya Indah sendiri, ini film pertama atau sudah pernah sebelumnya? Sama, ini juga merupakan film pertama. Oh iya, ini film pertama ya bagi pemeran utama. Bisa dibilang pemeran utama juga ya, karena ini salah satu orang tua dari pemeran utamanya. Kalau untuk yang lain sendiri, kira-kira ini udah menjadi film kedua atau film pertama juga? Semuanya ini semua masih perdana. Oh ya, semua memang masih perdana ya, sahabat Star FM. Kita mau dengar dulu nih tingkat kesulitan yang dirasakan sutradara dengan para pemain. Gimana kalau misalnya lagi nge-shoot para pemain atau mengarahkan adegan gitu ya. Mungkin ada kesulitan karena memang sebagian besar ini teman-teman belum pernah gitu ya ikut di syuting film. Pasti ada kesulitan tersendiri buat Pak sutradara. Sebenarnya di kesulitan itu bukan dalam acting. Bukan dalam acting ya, karena ini memang udah keseharian gitu ya. Keseharian. Terus lagi pula saya yakin dulu teman-teman ini cerdas semua presenter. Jadi begitu kita kasih arahan atau kita kasih naskah, langsung nangkap. Hanya saja di syuting pertama sebetulnya Ibu Ade agak terasa karena baru mungkin ada agak grogi depan kamera aja itu ya sebenarnya. Itu pun hari pertama yang waktu Ayah Indah melayan sebelum hanya di situ saja. Itu kalau dalam soal itu tadi dalam soal peran ya. Yang sebenarnya yang jadi kendala itu seperti tadi mengatur waktu. Ada yang ibu dan pengusaha dan bersama bola. Ya, jadi menyesuaikan jadwal si A dan si B itu agak susah. Iya, karena itu memang sulit apalagi banget ya. Lokasi yang ini, apalagi itu sempat produser atau MHP minta ada syuting di Medan sampai kita syuting di Medan ya kan. Berarti sampai terbang ke Medan juga nih ya. Kru ke sana di Medan dan di Mandailing Natal kan. Terus lagi sebenarnya hanya itu kesulitannya. Kalau masalah peran walaupun teman JSF ini baru ini berperan di dunia acting ya. Ceritanya dunia acting tapi nggak terasa ini apa nih. Saya yang mungkin sudah beberapa kali ikut dalam film ataupun membuat film nggak malu menunjukkan ini ke teman bahwa ini teman saya waktu SMP, nggak malu saya gitu ya. Berarti luar biasa sekali ya, memang luar biasa dari ibu dan bapak sekalian. Walaupun ini pertama sekali beliau ini tampil, tetapi bisalah kita banggakan ya. Ya layak kita tampilkan, kita tayangkan. Apalagi kalau udah sering tampil gitu ya. Iya. Tapi sepertinya teman-teman ini menjiwai, mewataki apa yang mereka perankan masing-masing. Sebenarnya kesulitannya hanya tadi mengatur jadwal, ya dan jarak gitu. Apalagi kita kan nggak mungkin memberi ultimatum kepada saudara Yusna ini yang berperan sebagai bidan. Pak, malah pernah saat syuting ada yang nelfon mau melahirkan. Itu luar biasa sekali. Lagi syuting ada yang melahirkan. Lagi syuting ada yang mau melahirkan Mbak Ismi. Iya.
Oke deh. Itu tadi kesulitan dari Pak sutradara sendiri ya. Mungkin kita mau ke para pemainnya dulu nih. Masing-masing. Iya, karena kita tahu kan setiap orang itu pasti punya kesulitan masing-masing ya, apalagi ini dalam syuting film ya. Mungkin dari para pemain boleh kasih tahu kita nih part-part yang mana kira-kira yang menjadi kesulitan tersendiri buat para pemainnya. Terus kendalanya apa aja tuh? Boleh dari para pemain, dari Bu Siti dulu. Iya. Kesulitannya apa Bu? Waktu syuting film Senja Indah di Mandailing ini? Ya seperti yang kawan tadi bilang, saya itu kan sebagai seorang guru, nggak bisa datang setiap waktu. Maksudnya pagi-pagi jam 8 sampai jam 1 nggak mungkin bisa lagi kan? Nggak bisa izin dari kepala sekolah. Cuma buat syuting film ya? Pasti kepala sekolahnya juga. Repet dia kan. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga juga. Harus diurus. Tapi bapaknya bolak-balik lagi. Benar sekali. Kalau untuk di part di syutingnya kira-kira di bagian mana kira-kira yang ada kendala? Mungkin logatnya gimana cara memperankannya gitulah. Oh iya, berarti Bu Siti lebih kesulitan di logatnya ya. Iya. Biasanya sekadang teman-teman kan bersama, tapi nggak bisa juga. Asing juga logatnya semua. Oke deh. Kita ke Bu Leli tadi enggak ya? Kita ke Pak Hasan lah. Pak Hasan lagi. Dari sisi peran, ya, kalau saya merasa bangga ikut tampil di dalam film Senja Indah di Mandailing. Iya. Dan terima kasih juga sama sutradara, mungkin dari kami semua yang main ini ya dipercaya untuk memerankan ini, termasuk saya selaku ayah. Selaku Papa Reza. Papa Reza. Nggak mau dibilang ayah nih, harus tetap gaul ya. Papa Reza. Karena memang di situ apanya Papa. Bilangnya Papa ya. Oh iya. Kalau untuk bagian kalau saya sehari-hari anak saya orang itu memanggil saya ayah. Tapi kan di dalam peran ini Papa. Papa ya. Jadi cukup gaul ya sahabat Sarefem. Oke, kalau untuk bagian syutingnya kayak part yang mana kira-kira yang menjadi kendala? Nggak ada ya berarti? Kalau saya rasa nggak ada kendala yang berarti, karena memang di samping itu juga yang diperankan itu kan selaku pengusaha. Saya kebetulan memang di wira swasta, bergerak di bidang wirausaha. Jadi tidak begitu sulit saya rasa di dalam peran itu. Berarti scene-scene yang udah terlewatkan aman ya? Aman. Oke, kita ke Bu Yasna ini nih. Iya. Untuk kesulitannya apa Bu kira-kira? Karena tadi seperti kita dengar juga waktu syuting ada yang melahirkan itu sebuah kendala yang luar biasa. Iya Mbak Ismi. Iya, gimana Bu? Kebetulan saya berperan sebagai ibu penjaga kantin di flashbacknya ya Pak Sutradara, flashbacknya 35 tahun yang lalu. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk tampil sebagai ibu penjaga kantin berpenampilan ala 35 tahun yang lalu. Itu saya tidak boleh pasang jilbab ala-ala jilbab ibu-ibu zaman sekarang. Emang harus disesuaikan ya? Harus disesuaikan di 35 tahun yang lalu. Kemudian saya berusaha sedapat mungkin menjadi seorang betul-betul yang penjaga ibu kantin yang sabar, yang lembut. Padahal basicnya saya kan saya orang medis yang pada dasarnya itu semua harus bergerak cepat. Itu basicnya medis. Tapi di film Senja Indah di Mandailing ini kebetulan alhamdulillah saya dapat peran sebagai ibu penjaga kantin dan saya berusaha untuk tampil semaksimal mungkin dan peran itu sangat saya syukur dan dengan peran itu saya bangga ikut tampil di film Senja Indah di Mandailing ini Bu. Begitu. Kalau untuk scene yang kayak benar-benar menjadi sulit gitu buat Ibu, ada nggak kira-kira? Ya, saya rasa untuk scene yang menjadi masalah dalam memerankan peran ini, saya rasa adalah sesuatu yang menyangkut penjiwaan kita dengan apa yang menjadi peran kita. Penjiwaannya. Ya, penjiwaan yang menjadi yang menjadi beban pikiran bagi saya adalah saat telah dijadwalkan syuting jam sekian hari ini, ya saya sudah siap-siap, tahu-tahu pas begitu berangkat ke lokasi syuting, tahu-tahu saya dapat telepon dari pasien, saya mau melahirkan Bu, katanya. Itu yang menjadi kira-kira seperti itu Mbak Ismi. Ya. Kita ke Bu Ais ya, benar ya?
Sama pertanyaannya sama teman-teman yang lain juga. Kesulitan di pembuat di syuting film ini apa kira-kira? Iya. Kalau saya kendalanya ada 2. Satu di jarak tempat. Oh, jaraknya. Iya. Jarak Satu lokasi rumah iya. dengan lokasi syuting. Iya, kebetulan saya tinggal di desa agak terpencil, sangat tiris. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa tertiris, makin maju. Iya, jadi kadang-kadang dari Tanah saya harus naik pas ada call dari Pak Sutradara. Iya. Saya harus siap-siap dulu pulang sekolah kan, siap-siap dulu. Baru nanti nyegat beca. Iya, luar biasa banget ya ini perjuangannya. Dari persimpangan Sinonuan naik mobil angkot lagi ke tempat syutingnya. Iya, luar biasa. Dan satu lagi ada nanti diusahakan sama Pak Sutradara. Satu lagi kendalanya ada di peran. Di peran. Iya. Karakternya Uma Indah ini kan sama karakter saya memang agak berbeda. Agak berbeda sama karakter diri sendiri ya. Jadi saya mau masang muka cemberut itu agak susah. Wah, emang masang muka cemberut itu nggak bisa dipaksa ya. Kalau udah dari sananya lemah lembut, dipaksa cemberut tuh susah sih. Kadang Pak Sutradaranya sampai ngomong, coba bayangkan dulu abangnya yang di rumah selingkuh gitu. Luar biasa. Tapi memang kalau kita mau ya pasti bisa ya. Ya itu dari Bu Ais tadi untuk kesulitan di syuting. Kita mau ke bapak-bapak yang ganteng di belakang dulu. Untuk kesulitan sama pertanyaannya, kendala kesulitan waktu memerankan peran atau mungkin waktu syutingnya gimana? Seperti Ibu Yusna ini tadi lumayan perjuangan sih. Kalau saya kesulitannya nggak ada karena saya pribadi biasa bercanda sama teman-teman jadi mudah memerankan beradaptasi. Iya, mudah beradaptasi ya. Berarti nggak ada kendala yang signifikan gitu ya? Nggak ada. Oke. Saya merasa bangga diikutsertakan di film Senja Indah di Mandailing ini. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali kita lanjut ke Bapak. Ya, terus terang ya, karena ini baru film pertama kan, memang agak bingung lah kan, tapi untung ada Pak Sutradara kan yang apanya kan. Ya, mengarahkan. Kalau salah dibilang salah ya kan. Salah. Itulah apanya kan. Oke. Mudah-mudahan lancar lah kan. Iya. Kalau untuk scene kayak peran yang mana kira-kira yang sulit buat Bapak? Oh, kebetulan kan kita cuma figuran kan, jadi cuma sedikit lah peran kita kan, jadi begitu banyak ceritanya kan. Oke. Iya. Tapi tampil maksimal Pak Batu. Walaupun figuran udah tampil maksimal. Oke deh, kita ke bapaknya Indah. Untuk kesulitan saat berakting. Saya kira kesulitan memang wajar ya, namanya perdana. Pada saat scene pertama itu memang kita grogi. Jujur grogi kita, apalagi pada saat itu kan ada warga ya warga sekitar di situ yang ikut juga nonton, jadi tambah grogi karena baru pertama gitu ya. Jadi saya kira kesulitannya di situ. Cuman setelah itu semua mungkin berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Apalagi peran kita juga ya memang kayak keseharian kita begitu. Jadi nggak mungkin begitu ada kendala dalam hal memerankan peran Ayah Indah di film Senja Indah di Mandailing ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kembali kita ke Pak Guru. Ya, kalau kendala yang saya hadapi kalau dari sesi peran memang tidak ada. Karena saya berprofesi sebagai guru juga. Ya udah biasa ya Pak. Yang saya perankan di sini kan flashback juga. 32 tahun kemarin. Jadi yang saya bingungkan, Pak Sutradara, bajunya gimana? Sekarang kan bajunya kan udah beda-beda, coklat begini, coklat kan? Jadi mau tidak mau saya memakai baju guru saya yang dulu 32 tahun lalu. Jadi minjem ya? Minjam sama orang tua Pak Sukri juga masih hidup sekarang. Baju dia yang saya pakai, baju bapak itu yang saya pakai, dan setelah kita lihat memang model baju yang dulu sama seperti waktu dia mengajar kita dulu sama bajunya. Seharusnya kendala buat saya yang satu lagi setelah diputuskan saya sebagai pemeran guru, dialognya. Pak Sukri gimana nih kalau mikir lagi, berpikir untuk dialog, saya tidak bisa lagi menghafal. Saya tidak bisa lagi, saya bilang kan tenang aja, entar itu
ada apa-apa tertentu katanya kan, makanya saya kenang. Setelah itu diarahkan, alhamdulillah terlaksana juga. Terlaksana juga. Ya, karena kendalanya di baju itu dulu kemarin. Di baju dulu ya. Baju guru karena yang lama. Kita harus membuat ini semirip mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya. Di situ. Ya. Karena tadi kita sudah nanya-nanya nih saudara-saudara FM bagaimana kesulitan dan kendala. Pasti ada dong ya momen-momen menarik, momen-momen yang menyenangkan gitu saat pembuatan film ini, baik itu dari kru sendiri ataupun dari para pemainnya. Kita kembali tanya satu persatu nih para pemain, momen menarik saat pembuatan film ini. Karena tadi banyak banget ketika ditanya pada ketawa semua, berarti ada momen yang memang membuat kita happy gitu di film ini. Dari Bu Siti kembali. Ya, cara menggosipnya. Cara menggosipnya. Ini mungkin udah terbiasa ya, jadi kayak Iya, kita sudah biasa menggosip. Itu yang paling menyenangkan. Caranya ya. Iya. Oke. Karena itu nggak begitu sulit ya. Seperti kita tahu, ya semua orang juga pasti tahu ibu-ibu, karakter ibu-ibu itu seperti apa, kita udah nggak asing lagi gitu ya. Memang kalau menggosip itu kan menyenangkan, mengasihkan, makanya jujur. Oke. Iya, buat Bu Siti tadi pas di scene menggosipnya ya. Ke Pak Hasan. Oh, yang menyenangkan. Iya. Kalau dari perannya, saya rasa saya happy aja. Iya. Saya senang untuk memerankannya. Kalau dari saat kita syuting juga kita happy karena kita semua bisa berkumpul dengan kawan-kawan. Kan? Dan saya merasa memang kalau setiap berkumpul dengan kawan-kawan ini macam yang muda aja saya rasa. Anak SMP. Iya, kembali ke anak SMP. Mengingat kembali momen-momen dulu gitu ya Pak. Iya. Gitu. Kalau kita saat syuting itu sesuatu hal yang menyenangkan. Saat ngumpul-ngumpul lah. Iya. Syuting itu kan pasti ngumpul juga. Gitu. Kalau di filmnya sendiri di bagian mana yang menarik, yang momen-momen yang menyenangkan gitu di filmnya? Oh, kalau di film pas scene yang mana kira-kira? Oh, di saat mana ya? Berdua. Ya, mungkin saat berdua dengan Mama Reda ya. Di dalam itu ada sesuatu hal mungkin yang jadi yang lain saat menikahkan anak padahal belum pernah menikah. Kira-kira begitulah di dalam apanya itu komunikasinya. Oke. Kita ke Bu Yusna ini lagi. Di pembuatan film ini kayak momen yang menarik buat Ibu tuh di bagian mana? Kalau saya momen yang menarik itu karena peran saya di situ memang tidak seberapa panjang durasinya. Ya walaupun demikian saya tetap menyibukkan diri mencari kostum yang sesuai dengan pas zaman 35 tahun yang lalu itu Bu. Saya nyari daster, saya nyari celemek yang mengatur bagaimana cara saya menggunakan penutup kepala. Ya seperti itu kira-kira Bu. Karena perannya memang nggak seberapa panjang durasinya saya di situ. Bagian menariknya di situ ya. Saat milih kostum mana kira-kira yang pas gitu sama tahun 35 tahun yang lalu. Iya Mbak Izmi. Ya, ke Bu Ais sekarang. Untuk momen menariknya seperti apa Bu? Kalau saya momen menariknya ada di dialog yang salah. Di dialog yang salah. Itu menjadi menarik ya. Kadang kalau dialognya salah kan jadi lucu sendiri ya. Ketawa sama kawan-kawan gitu. Jadi hiburan tersendiri ya Bu. Kadang saat dipaksa harus marah-marah ke Ayah Indah gitu. Jadi saya merasa kalau nggak bisa lucu gitu. Iya, itu jadi momen menyenangkan ya buat Bu Ais. Mungkin kita ke bapak-bapak kembali nih, bapak yang di belakang dari Pak Guru nih. Pak Guru. Momen yang menarik di situ di saat acting, yaitu saat Effendi melemparkan kertas ke Murni. Pas nyampe ke sepatu saya saat saya masuk ke ruangan tersebut. Seterusnya saya suruh Effendi untuk membaca, dia tidak mau dan ditulis di papan tulis. Tidak sesuai yang di kertas dan yang di papan tulis. Jadi yang di papan tulis ditulis jawaban nomor 6 apa? Nah itu. Padahal yang di buku bukan itu. Padahal pertanyaannya mamanya Abi mau bilang. Oke. Ke bapaknya Indah.
Oke, terima kasih. Kebetulan ada beberapa momen-momen menarik, termasuk salah satunya ini di luar acara syuting ya. Kebetulan ada ini baru saya ungkapkan sekarang ini. Sebetulnya RHS sifatnya ini sebetulnya, tapi saya ungkapkan sekarang. Jadi pada saat kita buat ada sesi foto untuk apa ini, kebetulan kita ada foto berdua dengan Uma Indah. Ya, jadi ini tanpa saya pun nggak tahu ya entah motifnya apa. Kemudian foto ini dikirimkan ke HP istri saya. Tapi bisa jadi masalah besar ya. Hampir saja terjadi perang dunia ketiga. Dan alhamdulillah memang orang rumah udah paham ya. Artinya paham, ini kegiatan ini yang saya ingin tekankan kepada kawan-kawan, baik ya namanya ada alumni, ada reuni segala macam, bahwa tidak selamanya itu ada negatif. Kita ini alumni, kita ini sifatnya positif. Artinya kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul begitu mengenang masa lalu, bernostalgia segala macam, tapi ini yang kita bangun adalah bagaimana kita ke depan. Artinya untuk anak-anak kita jadi contoh yang baik, kemudian kita bisa berkarya untuk kita sendiri, lingkungan kita, termasuk kita ini salah satu yang sudah produksi ini, yaitu salah satu film Senja Indah di Mandailing ini. Kemudian kita sudah ada program juga untuk JSF Pertanian, kemudian JSF Kuliner, JSF Pertanian mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan juga. Jadi ini harapan kita ya, dan juga sebagai bahan masukan kepada kawan-kawan, teman-teman, kan bukan SMP Siabu aja yang ada alumninya, semua sekolah pasti ada alumninya. Jadi kita jangan berpikir bahwa alumni itu ada reuni-reuni itu adalah hal-hal yang negatif. Itu tergantung dan berpulang kepada kita. Jadi justru banyak hal-hal positif yang bisa kita kembangkan dengan acara reunian dan kumpul-kumpul alumni. Terima kasih. Ada manfaat tersendiri yang bisa diambil. Kita kembali ke Bapak yang di samping, Bapak Batubara. Mana lah saya bilang ya. Iya. Waktu peran memang itulah yang paling menarik. Mungkin boleh dicontohkan di sini biar kita pada tahu juga. Joy Inang. Orang itu kan lagi apa kan? Menggibah ya. Ini lagi menggosip ya ibu-ibunya. Kan udah nunggu kan. Jadi orang itu masih ada di tepi sungai itu kan. Apa-apanya kan gosip. Ya itulah ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ke Bapak Syukri. Kalau saya, durasi saya di situ memang cuma sedikit, cuma megang piring doang. Tepi sungai. Iya, itu cuman megang piring doang ini berarti. Ada dialog. Tapi ada dialognya juga. Panjang dialognya. Yang bagian mana yang menarik buat Bapak kira-kira? Yang paling menarik Tentang murni ada terjemut yang gosip itulah. Menggosip ya. Jadi kita tahu bagaimana ibu-ibu cara menggosip gitu. Iya. Ini jadi Mas dialog itu ada flashback waktu Murni dan apa ini Pendi. Mama Jami mau Mulana gitu. Iya. Jadi kita sudah dengar ya sebesarnya bagaimana menariknya proses syuting dari para pemain ini, dan kita mau ke Pak Sutradara dulu nih. Momen menarik buat Pak Sutradara sendiri tuh seperti apa? Jangan hanya pemainnya doang nih yang kita tanya ya. Sebenarnya momen menarik bagi saya itu saat flashback. Karena kita berusaha men-setting suasana itu dengan suasana 35 atau 30-an tahun yang lalu lah, tahun 89 ya. Jadi di kelas itu siswanya nggak ada yang pakai jilbab, itu yang perempuan apalagi laki-laki kan. Cari. Apalagi laki-laki ya. Kalau laki-laki pakai jilbab gawat juga ya. Iya. Jadi sekelas itu baik perempuan, anak perempuan nggak dan pakai jilbab, karena saat itu memang begitu ya. Terus lagi foto presiden juga kita ganti saat itu, foto sesuai dengan presiden ya. Sesuai presiden saat itu. Terus kita sebenarnya di kelas itu kayaknya hari itu ada whiteboard ya. Tapi kita turunkan whiteboardnya supaya tinggal blackboard. Kalau zaman dulu masih blackboard ya. Karena kita saat dulu anak-anak itu sering melipat tangan. Kerennya anak-anak SMP waktu itu. SMP kita tampilkan juga di sana. Dalam hal itu kita merasa sangat terlibat. Kalau
dalam sehari-hari kan yang terlibat betul kan pemerannya semua. Jadi itu karena kita juga ikut men-setting. Jadi apa namanya, asik di situ asiknya gitu ya. Di situ asiknya. Terus tapi sebenarnya pada dasarnya asik semua ya. Tapi itulah karena agak beda dia dari yang lain, maka ada nilai plusnya kayaknya di sana. Iya, terima kasih. Dan tadi sudah nanya-nanya momen sulit, momen haru dan juga momen menyenangkan dari para pemain, baik itu dari kru juga ya. Saya yakin dalam pembuatan film ini pasti mempunyai biaya yang cukup besar ya. Kalau boleh tahu nih ke Pak Hasan ya, bagaimana pembiayaan dalam pembuatan film ini? Jadi begini, kawan-kawan semua di sini kita bergabung kan ada 41 orang. Jadi sebenarnya sama-sama berpartisipasi untuk pembiayaan film ini. Jadi bersama semua kita untuk jadi memang kebersamaan itu, dari kebersamaan itulah jadi kita bisa membuat film ini dengan sama-sama semangat. Jadi memang tidak dari satu orang, tapi dari kita semua JHSF ini. Ya, dari biayanya ini dari semuanya ya, dari JHSF, dari teman-teman semua yang bergabung di JHSF ya. Oke. Sahabat Star FM, kita juga pengen tahu nih, karena sudah tayang ya film Senja Indah di Mandailing ini. Kalau untuk dukungan dari pemerintah sendiri tentang film Senja Indah di Mandailing ini, yang mengangkat baik itu budaya, pariwisata, dan juga kearifan lokal Madinah ini, apakah ada dukungan dari pemerintah sendiri terhadap film ini? Memang film ini setelah diproduksi barulah kita ini berkomunikasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Jadi di saat launching itu memang rencananya itu mau dihadir oleh Bapak Bupati, tapi berhubung karena memang beliau pada waktu itu ada yang mendadak yang harus dilaksanakan beliau, jadi diwakili oleh asisten. Tapi di dalam hal ini tentunya saya yakin dan percaya, karena ini memang kita dalam film Senja Indah di Mandailing ini memang mengangkat kita budaya Mandailing, mengangkat pariwisata Mandailing, mengangkat bahasa Mandailing gitu. Budaya itu juga ada tentang Kordang Sambilan, pariwisata, tempat-tempat wisata kita di Mandailing ini. Jadi memang betul-betul di situ juga kita mempromosikan Mandailing. Saya yakin dan percaya juga ya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan mendukung ini tentunya. Kita sudah dengar nih gimana menariknya dari para pemain film Senja Indah di Mandailing ini, dan kira-kira nih kita juga kan pengen nonton nih Pak, di mana kira-kira kita bisa nonton tayangan film ini, karena biar bisa ditonton juga oleh sahabat Star FM di rumah. Sebelumnya kita memang sudah bersepakat, kita memang ada rencana ini mau kita tayangkan di bioskop di Medan. Makanya belum kita apakan di YouTube. Tapi setelah kita berdiskusi dengan kawan-kawan ini, karena memang tayangnya itu di Medan, ya kawan-kawan misalnya ataupun kaum-kaum yang ada di Mandailing kan juga ingin menonton. Kan nggak ada bioskop di sini. Iya, di sini nggak ada bioskop. Jadi mau menayangkan ini di YouTube biar bisa ditonton oleh masyarakat luas. Kita berharap juga masyarakat Mandailing dengan suguhan ini bisa membuat satu tontonan yang menarik dan bisa untuk tuntunan juga kita di masyarakat Mandailing. Oke, tadi sudah kita dengar ya di mana bisa ditonton, karena ini memang masih harapan ya bisa ditayangkan di bioskop di Medan. Kalau untuk harapan dan juga pesan yang ini disampaikan untuk film ini gitu, harapannya untuk film ini bagaimana Pak? Ya, kita berharap sebenarnya film Senja Indah di Mandailing ini bagaimana kita anak-anak muda muncul kreatif kita di dalam membuat. Sebenarnya kalau kita ini berhasil ya di dalam membuat film Senja Indah di Mandailing ini bisa juga booming di masyarakat. Ini sesuatu contoh kita untuk kepada anak-anak muda yang memotivasi anak-anak muda yang memang yang ingin di dalam dunia kreatif. Tentunya kan dunia kreatif itu termasuk salah satu film. Mungkin di sini juga sebenarnya ada Bere Rian Reza, dia juga di dalam pendidikannya juga di perfilman kan. Jadi sebenarnya ini bisa mengangkat semangat adik-adik kita yang memang ada di kreatif tentang
bahwa ini sebenarnya bisa mengangkat dan bisa juga bagian suatu income yang memang bisa untuk kita juga memajukan kita masyarakat Mandailing dari sisi ekonomi, dari sisi juga mengangkat budaya Mandailing. Iya, kita mau tahu juga nih untuk apa kira-kira pesan dari kita semua, dari Bapak kira-kira sebagai produser film ya, bisa kita bilang ya, untuk pegiat film di luar sana, karena memang film-film daerah sekarang ini sudah menurun gitu. Dan bagaimana bersaing dengan film-film nasional di luar sana, seperti itu Pak. Disampaikan tadi bahwa produser ya, produser itu kan lebih identik dengan untuk yang memang membiayai film ya. Yeah. Jadi dalam hal ini kita sebenarnya kita sama-sama yang membiayai film ini. Jadi tidak pas disampaikan itu bahwa produser. Tapi dalam hal ini tentunya biar tentang kesan pesan yang untuk kita dengan penggiat film ya. Dalam Senja Indah di Mandailing ini, ya harapannya kita bagaimana kita Senja Indah di Mandailing ini menjadi contoh ya buat kita anak-anak muda bagaimana ke depan bisa berkreatif. Jadi kita bisa ya generasi Mandailing ini bisa membuat film yang bisa ke depannya bisa lebih nasional gitu. Ya tentunya dengan kita bisa bersaing secara nasional, artinya kita bisa mengangkat ya Mandailing ini, bisa juga memang anak-anak muda Mandailing ini bisa lebih kreatif di tingkat nasional gitu kan. Begitu juga kita di dalam hal ini kesan pesan juga lah mungkin ini yang saya apakan, sekaligus ucapan terima kasih juga di dalam hal launching film JHSF ini. Ini kan kita buat itu di SMP Negeri Siabu. Ya, terima kasih kita juga dukungan Ibu Kepala Sekolah yang begitu ya bersemangat dan begitu juga beliau memberikan dorongan motivasi kepada kita untuk di dalam launching ini betul-betul ya welcome lah beliau untuk kita melaksanakan launching itu di SMP Negeri Siabu. Ya begitu juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini kehadiran daripada pemerintah Kabupaten Mandailing dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 3 Pak Lis Mulyadi. Kita juga berterima kasih di dalam hal ini. Ya berterima kasih juga kepada kawan-kawan dongan-dongan studi JSF yang telah mendukung film JSF ini. Begitu juga masyarakat Mandailing lah. Ya, berharap doa dan dukungannya bagaimana ke depan film Senja Indah di Mandailing ini dan Senja Indah di Mandailing lain-lainnya, film lainnya untuk bisa kita terus berkarya untuk bisa membuat yang terbaik untuk Kabupaten Mandailing Natal. Oke, ini mungkin terakhir ya dari Ismi. Kita pengen dengar closing statement dari Pak Sutradara dan juga nanti dari Pak Hasan ya, seperti itu. Dari Pak Sutradara terlebih dahulu. Dalam sama dengan yang diucapkan Ipar MHP tadi, sepertinya Ipar itu menolak disebut produser. Saya memang nggak menolak disebut sutradara ya, karena kebetulan saya mengajak dua teman yang jadi co-sutradara. Pada dasarnya kan co-sutradara itu yang lebih capek kan. Jadi co-sutradara itu saya aja dari teman di komunitas Melati Madinah, yaitu Ali Fikri dan Rizky Rafsanjani begitu ya. Kemudian kameranya kita ambil dari luar, anak saya sendiri Reza yang saat ini ambil prodi film dan televisi di ISI Padang Panjang. Kemudian dari lighting itu ditangani oleh teman dari Exenimus, ada channelnya juga di YouTube ya. Jadi dalam hal ini karena kebetulan di dalam JSF yang bergerak di bidang itu hanya saya, makanya diambil dari luar ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga kita semua makin sukses, begitu juga dengan teman-teman di grup-grup lain yang ikut juga berpartisipasi dalam pembuatan film. Sebenarnya banyak ya, tetapi mungkin nggak pernah mungkin banyak yang berkarya tetapi publikasinya kurang gitu ya. Jadi kurang atau kurang bagaimana gitu ya. Selamat berkarya lah buat semuanya. Pak Hasan, bagaimana closing statement untuk film ini?
pokoknya keren lah ya. Ya. Oke, luar biasa. Oke. Menjadi titik awal karya JSF. Itu terakhir dari Pak Hasan ya. Ada lagi kira-kira Pak yang mau disampaikan? Itu bagian dari titik awal kita berkarya dalam hal kreatif ya, karena memang kita ada potensinya. Sebenarnya yang kita gali itu JSF ini menggali potensi-potensi kawan-kawan kita semua yang ada di sini. Ya. Kebetulan tentang ada kreatif tentang film sutradara yang kita sama-sama kita dukung gitu. Ada yang memang ahli pertanian, ada yang di bidang kuliner gitu. Jadi JSF ini terus akan mengembang untuk berbuat dan berkarya untuk membuat yang terbaik ya di dalam moto, di dalam apa kita ya manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Oke, itu terakhir dari Pak Hasan dan juga Pak Sutradara. Kita mau dengar dulu semangatnya JHSF dengan mungkin JHSF punya yel-yel ya? Iya. Punya. Kalau nanti Ismi bilang JHSF, pasti ada sahutan dari JHSF sendiri. JHSF keren. JHSF oke. JHSF luar biasa. Mantap, kita tepuk tangan dong untuk JHSF, keren banget ya. Terima kasih sahabat Star FM, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari JHSF yang sudah berkenan hadir di edisi kali ini di program acara Nongkrong Yuk, di mana kita di sini tadi membahas tentang film Senja Indah di Mandailing. Dan sahabat Star FM, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan program acara Nongkrong Yuk, muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Mohon maaf sahabat Star FM untuk kesalahan kata. Saya Ismi dan juga tim JHSF pamit undur diri. Sampai jumpa di Nongkrong Yuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.